Halo kawan Kaliber, kembali lagi bersama kami kupas dan analisa berita dengan analisa dan kupasan berita oleh Mas Indra Karismiaje. Mas Indra, Halo Mas Yedi Wahyudi dan kawan Kaliber semua yang tercinta dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di Kupas dan Analisa Berita yang selalu mengangkat berita-berita terkini dari media mainstream dan kita akan mengupas sekaligus menganalisanya. Ada berita apa nih Mas? masih sekitar Pilkada Jakarta. Ini Oke. kenapa Jakarta terus? Karena Jakarta ini yang paling panas ini. Iya, kayaknya Pilkada makin panas rasa nih. Pilpres ini. Ya, buntut Pilpres itu hanya ada di Pilkada Jakarta ini. Oke. Gitu. Apa nih Mas beritanya Mas? Saya ambil dari detik.com. Ya. Mau diduetkan PKB dengan Anies, Kaisang titik dua tak masalah. Wah, ini Kaisang ini kan kemarin jadi rebutan daerah-daerah untuk jadi pilkada di pilkada daerah ini. Sekarang udah hebat ini, pemuda satu ini hebat. PKB DKI Jakarta mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bahkan PKB menyebut mau menduetkan Anies dengan Kaisang. Lantas apa respon Kaisang? Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut mengaku tak masalah jika dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Kaisang menilai sosok Anies menempati urutan teratas survei cakup Jakarta saat ini. Ya tak masalah, itu saya kira itu juga baik. Saya kira Pak Anies juga sekarang surveinya juga yang paling tinggi. Jadi saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan dengan Pak Anies, ujar Kaisang. Sebelumnya DPW PKB DKI Jakarta mengusung Anies Baswedan sebagai calon tunggal gubernur Jakarta di Pilgub 2024. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbi Allah Ilyas mengatakan pihaknya terbuka mengenai nama calon wakil gubernur yang akan mendampingi Anies termasuk Kaisang Pangarep. Pihaknya juga mengaku sudah berkomunikasi dengan PSI terkait usulan duet Anies Kaisang tersebut. Kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun. Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan tersebar. Di media kan tersebar itu di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies. Kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Siapapun terbuka, kata Hasbi Allah di kantor BKP DKI. Ya, ini orang Oke. istimewa ini. Ini ada Mas beberapa. Indra, sebelum Mas Indra komentar, ya, sebelum Mas Indra mengomentari dan mengupas, Ya, ini saya ingin tahu juga ini. Kalau pilkada itu nanti setelah Pak Jokowi lengser kan, ya. berarti eh, orang tidak lagi menghubungkan kekuatan Jokowi atau kekuasaan Jokowi dengan Kaisang. Nah, berarti pula Kaisang itu memang mempunyai potensi yang luar biasa untuk menjadi wakil gubernur DKI ini. Ya, Toh sudah terlepas dari kekuasaan bapaknya waktu sudah jadi anu ya pejabat ya. Gimana? ya itu kan nanti setelah Oktober. Kalau sekarang kan bapaknya masih menjabat, jadi kan agak sulit kalau kita mengatakan memang dia itu punya elektabilitas yang tinggi, disebut layak atau tidak. Karena ya kalau kita mau jujur kan pengalamannya di bidang di dunia politik pun sangat minim sekali. Jadi anggota parpol pun eh, 2 hari langsung jadi ketum kan. Dan kalau kita lihat dari prestasinya, PSI tidak masuk Senayan, tidak masuk parliamentary threshold kan. Jadi agak sulit kalau kita mau secara objektif mengatakan Mas Kaisang ini punya prestasi yang cemerlang di bidang politik. Itu kalau kita mau objektif ya. Nah, satu hal yang mau saya luruskan nih, gitu supaya juga kawan kaliber ini juga tidak apa ya, tidak keprank gitu ya. Kemarin itu belum menjadi keputusan resmi dari PKB untuk BPP.
Ya, dari untuk DPP belum ya. untuk mengusung Mas Anies menjadi calon gubernur. Itu belum resmi gitu karena itu masih baru usulan dari DPW kepada DPP. Tetapi yang menariknya ini diorkestrasi, ya kan? Seolah-olah memang sudah menjadi sebuah keputusan partai. Ini agak menarik nih kan itu. Ada apa kok ini dibuat ya kan? Karena juga mendapatkan exposure media yang cukup besar Mas gitu kan. Seakan-akan memang Mas Anies ini sudah resmi diusung oleh PKB, padahal belum. Nah, ini kita harus cermat nih melihat ada apa di balik peristiwa ini, padahal belum resmi, tapi dibuatnya kayak udah resmi. Dan bahkan juga menariknya lagi, DPW PKB Jakarta ini tiba-tiba mengusulkan untuk memasangkan Mas Anies dengan Mas Kaisang. Dan juga Mas Kaisang pun langsung dengan mudah itu didatangi oleh media televisi dan di doorstop lah tentang kondisi ini dan beliau mengatakan bersedia. Ya ini kan ya kalau kita melihat loh ini kok cepat banget nih nyambung ke sini, nyambung ke situ. Ada apa nih kan? Jadi kita juga harus berpikir kritis kan. Kita melihat fenomena yang ada ini apakah memang seperti itu atau memang opini masyarakat itu sedang digiring untuk bukan hanya masyarakat ya, mungkin juga ke DPP PKB untuk segera mengusung Mas Anies Baswedan dan nantinya akan dipasangkan dengan Ketua Umum PSI. Itu yang saya tidak menuduh, tetapi dengan pola-pola yang ada kok arahnya ke sana. Dan kalau buat saya, kalau ini betul terjadi, itu yang sudah kita bahas berkali-kali, ini bagian dari jebakan Batman untuk Mas Anies. Sekarang bayangkan saja, kalau betul Mas Anies itu berpasangan dengan Mas Kaisang, apa gerakan perubahan itu masih hidup, Mas? Mati kan? Ya, Pak, ya. Udah pasti Selama ini Anies Baswedan kan dikenal sebagai antitesa Jokowi. itu. Apa yang terjadi kalau misalnya di tengah perjalanan ini nanti berpasangan sama anaknya Jokowi? Ya. Terus rakyat pendukungnya juga bingung nih, kita mau megang yang mana nih pimpinan untuk perubahan ini? Gitu. Nah, jadi saya memang melihat pola-pola yang jadi gini Mas, karena saya juga juga berada di kubunya Mas Anies ya, kan juga tahu persis di pendukungnya Mas Anies itu terus terang juga ada yang mengkultuskan sosok Anies Baswedan gitu. Jadi eh, memang dianggap sosok yang luar biasa lah, apa di atas manusia gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya. Itu mirip kan dengan apa yang terjadi dengan presiden kita yang sekarang itu kan juga banyak orang yang mengkultuskan beliau, menganggap beliau itu orang yang nggak ada salahnya, yang terhebat lah kayak gitu. Ya kita nggak bisa apa ya menghakimi apa pendapat orang kan gitu. Tetapi jangan sampai apa yang dipercaya orang ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kan tahu banget gitu. Jadi kemanapun Mas Anies itu akan berlabuh, akan ya mau dari PDIP lah, mau dari PSI lah, ini ada loyalis butanya Mas Anies yang akan pokoknya yang penting Mas Anies jadi. Itu yang juga diperhitungkan oleh lawan politiknya Mas Anies sekarang. Dan itu yang akan dipakai untuk
istilahnya menggoda Mas Anies ini, udahlah, kan daripada kamu nggak punya jabatan selama 5 tahun ke depan, ya, lebih baik jadi gubernur Jakarta, punya jabatan, punya kekuasaan, punya power yang bisa dipakai untuk maju di 2029. Kan godaannya bisa begitu ya, kan? Tapi kan sebetulnya justru malah kalau dia ambil itu mati pergerakan. Nah, ini yang Mas Anies ini juga harus berhati-hati dalam dalam melihat tawaran, melihat, jadi jangan jangan terbuai kan dengan sanjungan, dengan model deklarasi seperti ini. Kita harus cermat betul apakah memang tujuannya itu betul-betul untuk mengusung seorang Anies Baswedan menjadi pemimpin, atau dibuat seolah-olah mengusung tapi justru malah membunuh karir politiknya. Nah, ini nanti akan berbagai cara, Mas. Ini kan cara pertama nih, ini cara yang sudah dipakai untuk merekrut Pak Prabowo sebagai lawan politik kan, gitu, dan berhasil, ya kan? Dan kan aneh kan gitu kalau kalau kita melihat bagaimana sosok antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang tadinya itu diametral kan gitu, sekarang bersatu itu kan sebetulnya masih sulit diterima oleh akal sehat. Tapi faktanya itu terjadi, dan pada saat mereka bersatu kan tidak ada lagi penyeimbang dari Pak Jokowi. Itu yang membuat banyak kebijakan-kebijakan di periode keduanya Pak Jokowi ini dianggap tidak pro rakyat. Karena tidak ada kekuatannya Pak Prabowo yang bisa mengawasi, menyeimbangkan dari luar pemerintahan. Kan itu. Nah, ini sepertinya akan diulang prosesnya di dalam Pilkada Jakarta. Ini akan dimulai dulu dengan model-model seperti ini. Ini kan testing the water, Mas. Apakah Mas Anies dan timnya itu akan terbuai dengan sanjungan-sanjungan seperti ini, dengan tawaran-tawaran seperti ini, karena saya yakin tawaran itu jelas, udah pasti menang deh. Pasangan sama anak presiden kok. Lihat aja kemarin di Pilpres. Anak presiden juga kan yang menang. Kan begitu. Bisa lihat dong siapa misalnya PJ gubernurnya. Itu kan anak buahnya presiden langsung yang bisa memanfaatkan berbagai fasilitas. Ini kan kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan itu ada. Nah, terbuai atau enggak nih? Nah, kalau ternyata nggak terbuai, nanti ada cara lain juga untuk membunuh karir politik karakternya Mas Anies. Itu yang langkah kedua yang akan dilakukan nanti, ya kan? Ya Ya, misalnya eh, katakanlah kan gitu, betul-betul misalnya eh, PKB mengusung, kemudian bersama dengan PDIP, ya kan? Karena yang sudah juga melirik-lirik itu kan PDIP. Cukup nggak ya, Mas? PDIP sama eh, PKB PKB cukup kayaknya ya, 15 sama 10 kan, berarti cukup, 25 cukup. cukup. Jadi dua partai saja, misalnya PKB dan PDIP mengusung Mas Anies, tetapi beliau ini akan diserang oleh semua partai yang lain dan dibikin kalah, sekalah-kalahnya. Ya ujungnya adalah beliau nggak bisa maju di 2029 karena di Pilgub aja kalah, gimana mau maju di Pilpres kan begitu. Itu yang saya dan banyak teman-teman yang sayang sama Mas Anies itu melihat gelagat-gelagat itu. Dan ini kan udah terbukti nih sekarang, oh ada tawaran seperti ini. Kan betul-betul kita melihatnya, ini kenapa ya kok ini cuman rekomendasi dari DPW Jakarta, tapi dikemas seolah-olah ini sudah resmi diusung oleh PKB, ya kan? Mengundang TV, kemudian ya juga langsung kan dibikin
cepat sekali begitu loh, mengusulkannya nama Mas Kaisang menjadi pasangan, dan Mas Kaisangnya itu sedang berada di DPP PSI, bisa di doorstop gitu, dan muncul, oh saya nggak apa-apa berpasangan dengan Mas Anies gitu. Ini kok kayaknya udah udah pas banget ini. Settingan, settingan. Saya nggak bilang settingan, kok ya pas gitu loh, apa timingnya kok ya pas gitu. Itu kan itu yang kita harus harus betul-betul. Kalau kita memang ingin ada perubahan di Indonesia, kita ingin ada perbaikan di Indonesia, kan kita harus cermat. Itulah ada kaliber. Ini kan untuk mengawal kondisi-kondisi itu, Mas. Kita ingin mengedukasi masyarakat, jangan terbuai dengan apa yang ada muncul di depan layar, tapi kita juga harus tahu di balik layar ini ada apa. Cepat sekali loh kita ngeliat ada beberapa podcast yang sudah muncul, ya kan? Jadi betul-betul timingnya itu kayak timing yang sudah dipersiapkan. Nah, siapa yang mempersiapkan itu ya kita nggak tahu ya. Tapi betul-betul seakan-akan ini sudah sesuatu hal yang memang dibuat, yang ya kalau saya mau jujur Mas, di sekitar di apa lingkarannya Mas Anies itu memang ada orang-orang yang punya keinginan untuk Mas Anies berkuasa, karena kalau Mas Anies berkuasa kan dia bisa diberikan jabatan, dia bisa diberikan posisi kan. Jadi ada kepentingan-kepentingan pragmatis yang saya lihat muncul ya gitu. Dan itu manusiawi, ya kan? Itu manusiawi ya. Orang melakukan sesuatu, ada niat di balik itu adalah satu hal yang manusiawi. Tapi kalau buat saya ya boleh-boleh aja, asal juga jangan merugikan masyarakat banyak. Jangan juga sampai membunuh karakternya Mas Anies atau karir politiknya Mas Anies, karena sebetulnya kita butuh figur Mas Anies. Kita butuh orang seperti Anies Baswedan untuk tadi menjadi penyeimbang. Sekarang kita nggak punya penyeimbang, Mas. Tokoh penyeimbang yang ada itu ya tinggal Anies Baswedan. Nah, kalau dia hanyut, dia larut dalam dalam godaan kekuasaan, walaupun kekuasaannya itu levelnya di gubernur, tapi coba deh dipikir, yang namanya gubernur itu kan secara hierarki kan juga di bawah presiden kan. Kan lucu kalau gubernur itu beroposisi dengan presiden. Aneh nggak, Mas? Khusus untuk Jakarta itu nanti di bawah koordinasi wakil presiden. Apalagi kan begitu. Jadi kan akan aneh kalau, dan sangat naif kalau kita-kita ini yang pendukungnya Mas Anies itu berpikir kalau jadi gubernur Jakarta itu akan mampu beroposisi dengan presiden di tingkat nasional. Nggak bisa. Posisinya bukan di situ. Nah, ini yang kita berupaya lah memberikan sudut pandang yang berbeda buat kawan kaliber. Jadi kita juga akan mengungkap apa yang ada di balik layar. Kira-kira gitu, Mas, kalau ngelihat Ya, berita ini ya. ya, dan ini mudah-mudahan Mas Anies cermat melihat apakah ini sanjungan atau peluang itu merupakan jebakan-jebakan baru, jebakan Batman. Jangan sampai terperangkap dalam jebakan itu. Apalagi dipasangkan dengan Kaisang gitu yang sekarang gencar gitu ya. Kaisang itu elektabilitas juga belum, prestasi juga nggak ada gitu, pengalaman Tapi juga belum apa-apa gitu. iya, Kak, kalau ini benar berarti analisa kita beberapa hari lalu tentang pernyataannya Ketua KPU Hasyim Asyari benar dong, kita di prank nih. Karena Ya, karena kalau Mas benar-benar masih Kaisangnya bisa jalan maju terus ya, kan gitu. prank itu. Dan dan saya baca di kolom komentar kawan Kaliber juga banyak yang nggak percaya dengan pernyataan Ketua KPU ini. Nah, melihat apa yang terjadi kemarin dengan apa bukan deklarasi ya sebetulnya, tapi usulan, tapi dibuat seolah-olah deklarasi pengusungan, dan tiba-tiba muncul nama calon wakil gubernurnya, dan calon wakil gubernur itu tiba-tiba sangat mudah diinterview kan gitu. Ada doorstopnya, TV segala macam.
Nah, ini berarti yang dibicarakan Ketua KPU itu ngeprank aja kan gitu. Kayaknya ini bakalan maju terus untuk di pilkada walaupun eh, keputusan MA itu salah karena bukan ranahnya KPU untuk ngurusin kepala daerah. Pelantikan kepala daerah itu udah urusannya presiden, urusannya Mendagri. Tapi calon kepala daerah masih urusan KPU. Itu, Mas. Ya. Dan kita sepakat bahwa kita tetap berharap Mas Anies menjadi lokomotif untuk perubahan, lokomotif untuk antitesa dari pemimpin yang sekarang ini. Nah, ini Pakat. kita bersama-sama menjaga ini dan jangan sampai Mas Anies masuk dalam jebakan-jebakan Batman yang akan mematikan perjuangan tentang perubahan itu. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Seru kalau membaca komentar-komentar Anda di podcast atau konten-konten kita yang kemarin-kemarin. Tetap kami tunggu bagaimana pendapat Anda tentang topik yang kita angkat hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.